Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan yang nggak biasanya ya. Di sini aku ditemani sama Mas Editor, yaitu Mas Olah. Nah, di sini kita nggak nge-review senapan ya, atau nggak mengulas senapan guys, tapi lebih tepatnya kita lagi memberikan edukasi, memberikan Mas masukan atau pengalaman. Informasi. Nah, informasi. Dan kita sebenarnya di sini pengalamannya belum terlalu banyak atau terlalu dalam ya. Jadi butuh banget kritik dan saran, dan butuh banget untuk tambahannya boleh tulis di kolom komentar gitu ya Mas ya. Yeah. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama sharing gitu kan? Iya, benar. Oke, jadi tema kali ini dikasih tema apa nih? Ini Mas Edukasi, informasi, dan sharing. Nah, itu berarti ya. itu aja dah. Oke, gitu aja ya biar nggak repot-repot. Nah, untuk sebelum kita mulai nih, buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Mudah-mudahan informasi dari kita nih, aku sama Mas Ola, dan review kita di setiap harinya, apalagi informasi promo dan yang lainnya bisa bermanfaat. Jadi jangan lupa untuk di subscribe dulu ya. Bagi yang udah subscribe, sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa di sini kita sharing ya, bukannya sok tahu atau gimana, tapi kita berbagi pengalaman, dan boleh banget kritik dan saran dan masukannya ya Mas ya. Yes. Dan kita membutuhkan itu semua karena di sini kita beneran lagi sharing guys. Oke Mas, gak usah lama-lama lagi, kita mulai aja nih ya. Yeah. Apa sih yang bakal kita bahas di sore hari ini? Kesalahan penggunaan yang wajar tapi dibilang kayak senapannya rusak atau gimana? Nyebutnya. Gini. Jadi kita kali ini kita kasih judul ini nih. Apa? Penggunaan senapan ya sebenarnya wajar, Ya. tapi dibilangnya atau jadikan suatu masalah atau kendala gitu ya. Nah, pada senapan. oh gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi aku udah nemukan beberapa poin Mas di sini. Apa? Nah, nanti bisa dibantu jelaskan ya. Mungkin barangkali aku udah kurang atau kurang pahamnya, di Mas Ola bisa bantu ya. Nah, jadi untuk poin pertama nih di sini aku menemukan yaitu dari segi kokang Mas. Kokang di sini tuh dia nggak mau nyangkut atau nggak mau nyantol ya, atau trigger tidak mau ditembakkan tuh karena apa ya? Jadi ada tuh yang komen atau bilang ke admin ya, Mbak ini kokangnya kok nggak bisa nyangkut, nggak bisa ditembakkan kayak gitu kan. Jadi pikirannya kok senapannya kayak gini dikirim, nah kayak gitu. Padahal kan itu bukan kendala atau masalah ya, emang bukan. Sesuatu yang belum tepat atau belum pas secara pengaturannya aja ya Mas ya. Oke, boleh dijelaskan Mas, boleh dibantu jelaskan? Ya sebenarnya itu bagi yang belum tahu itu bisa dibilang itu suatu masalah ya. Iya. Oke. Tapi sebenarnya itu bukan masalah, cuman di dalam senapan ini kan semua kan ada yang namanya settingan. Ada part-partnya gitu ya. Iya, ada partnya. Ya. Nah, di sini jika kokangnya tidak bisa ditembakkan atau tidak berfungsi, itu sebenarnya di sini kan ada apa itu namanya? Valve, apa itu namanya? Di sini loh pokoknya. Nah, buat pengaturan sensitivitas itu ya? ya, benar. Oh, ini. Nah, itu bisa terlalu kencang atau bisa terlalu kendor. Jika Oh, jadi kita harus menyeting sendiri gitu ya? Gitu, apa? Oh, gitu. Gimana tuh bahasa Indonesianya itu? Ya, jadi gini, sebenarnya itu kan ada di sini pengaturannya, pengaturan sensitivitas ya. Jadi apabila kita mengaturnya terlalu kencang nih, apa terlalu peka, jadi tidak mau nyangkut atau tidak mau nyantol ya Mas ya. Nah, sebaliknya kalau terlalu kendor juga, dia juga tidak bakalan bisa berfungsi. Jadi tidak bisa ditembakkan gitu. Jadi gimana baiknya kita bisa mengatur sesuai sama kebutuhan ya. Jadi benar-benar diatur banget. Nah, nanti bisa. Jadi jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu kendor gitu ya masalahnya. Jadi bukan masalah senapannya atau kita nggak cek pengiriman, emang perlu banget disetting kembali gitu ya Mas. Mungkin bisa dibilang begitu. Nah, untuk pemula emang penting banget ini Mas ya. Jadi kalau udah yang pro mah udah yang sering pegang senapan udah yang hal biasa banget ya. Tapi untuk yang pemula, nah itu penting banget ya. Jadi perlu diatur dulu untuk pengaturan sensitivitasnya ya. Jadi kalau terlalu kencang atau terlalu peka, dia juga nggak bisa nyantol atau nyangkut ya untuk triggernya. Sedangkan untuk kita yang menyetingnya terlalu kendor gitu, dia juga tidak akan bisa meledak atau bisa ditembakkan. Bisa sih, tapi nggak berfungsi ya triggernya. Nah, seperti bisa itu. ditembakkan, cuman nggak meledak gitu. Nggak meletus nggak? Iya. Tidak melontarkan peluru lah intinya gitu. Oke, seperti itu. Itu yang poin 1 nih Mas. Ya. Oke, di sini aku juga menemukan ada nih yang poin 2, yaitu peredamnya tuh kenapa sih Mas peredam kok selalu miring gitu? Ada sih sebenarnya yang tepat, tapi ada juga yang miring. Jadi di saat dipaskan tuh nggak pas gitu peredamnya. Kenapa ya? Apa pengaruh dari peredam atau senapannya atau alasnya yang gimana gitu? Kan ada tuh yang jadi masalah juga gitu. Oh, peredam. Setiap peredam itu kan ada
apa itu? Drat yang melingkar itu ya? Drat apa itu yang melingkar-melingkar itu. Nah, di setiap senapan, khususnya PCP nih. Misalnya isi bocap nih. Ini kan PCP nih. Nah, di sini kan ada yang namanya drat. Drat itu akan ada rongga-rongga nih. Celah yang kayak celah rongga-rongga nih. Nah, ada yang kalau mepet udah pas itu miring ke atas, kanan, bawah itu. Nah, di sini kan rongga-rongganya ini sama peredam itu kebanyakan ada yang beda. Ada ukuran yang 16, ada ukuran 18. Itu kan beda-beda tuh Mbak Ima. Nah, di saat dratnya ukuran 16, terus kalau peredamnya 18, otomatis kalau kencang dia kan belok ke ada kanan. celah gitu ya. Nah, ada celah. Iya. Nah, gimana Mbak Ima solusinya? Jadi gimana solusinya ya Mas untuk mengakali gitu? Nah, untuk mengakali menutup rongga-rongga drat ini, kita kasih namanya itu apa? Solatif. Apa namanya? Isolasi yang putih itu. Apa solatif? Oke, seperti itulah. Itulah kayak dibuat di baut dibuat di sumur apa? Paralon. Ya, paralon. Nah, itu namanya isolasi yang putih gitu. Apa ya namanya? Aku pernah ingat tapi ya, lupa. Solatif Nah, seperti itu untuk kita caranya ya. Mungkin teman-teman atau sobat Hunters ada alternatif lain nih, bisa tulis di kolom komentar ya Mas ya. Kita setting sendiri, kita setting manual. Gitu. Tapi lebih baik kita tuh sebelum menggunakan peredam memang beneran kita harus yang belajar nembak dulu ya Mas ya. Iya, sebenarnya kita asah kemampuan dulu, nah baru menggunakan peredam gitu. Sebenarnya peredam kan emang berfungsi untuk menyenyapkan suara gitu ya. Tapi kalau nggak pas juga kan ya sayang ya. Sayang banget. Nah, makanya seperti jadi asah dulu kemampuan kita untuk menembak ya, skill kita lah seperti itu. Intinya begitu. Jadi ini poin yang ketiga nih Mas, aku menemukan. Angin tuh bisa keluar lewat laras ketika isi anginnya habis total nih. Kok bisa begitu nih? Kok bisa lewat laras nih anginnya pas dipompa nih? Jadi ada sampai 0 itu gimana Mbak Ima? Kok sampai bisa 0? Barangkali nih ya udah kehabisan terus kelupaan gitu kelupaan diisi kayak gitu kan bisa nih. Jadi solusinya apa nih? Misalnya ada seperti itu. Untuk kalau terjadi kehabisan angin sampai 0, itu bisa diisi kembali tapi menggunakan kompresor kayak angin-angin gede itu. Oh, kayak tabung scuba itu bisa ya? Ya, itu bisa kompresor. Kenapa kok harus menggunakan kompresor atau yang berkekuatan tinggi seperti itu Mas? Kenapa nggak menggunakan pompa? Bisa sih pompa manual nih. Pompa manual itu bisa, cuman kalau kita ngisi udah bertenaga ngisi, nah itu keluar ke laras. Setengahnya masuk, benarnya masuk, cuman setengahnya. Jadi kayak sia-sia ya? Iya, ya bukan sia-sia, cuman agak lama gitu loh. Oh gitu. Jadi di sini kan adanya valve apa itu? Valve. Nah itu loh valve itu namanya. Tulisannya begitu. Sempurna ya? Ya tidak menutup, tidak menutup sempurna di sini. Oke, tapi aku juga menemukan alternatif lain Mas. Misalnya sampai kita sebenarnya kayak emang nggak boleh ya sampai beneran anginnya keadaan 0 itu. Tapi aku ada alternatif lain nih. Kemarin sempat terdengar nih. Jadi misalnya sampai kehabisan 0 nih ya. Jadi kita trackkan dulu. Jadi posisi nge-track kita mengisinya menggunakan pompa kayak gitu. Jadi isinya jangan sampai di 2.500, jangan minimal ya 1.000 sampai ke 2.000 aja itu udah yang. Jadi beneran kita track. Jadi kita trackkan dulu. Nah baru kita pompa. Itu pakai manual. Alternatif lain bisa seperti itu sebenarnya. Iya, bisa begitu, di-trackkan ke 1, kita pompa sampai 1.000 kita tembakan. Nah, gitu benar. Nah, gitu. Aku pernah dengar sih itu. Jadi ditembakkan nanti kita diisi lagi. Kita tambahin sampai di 2.500 atau berapa sesuai sama serapannya. Kalau kehabisan sampai 0% nih, kita 0 PSI. Oh iya, 0 PSI ya, maaf. Kita isinya 1.000 dulu Mbak Ima, kita 1.000. Jangan sampai langsung yang 2,5 gitu ya. Kalau bisa jangan sampai kita isi 1.000 dulu, kayak nyicil kreditan gitu loh Mbak Ima. Mantap. Nah, kita isi 1.000, 1.500, 2.000 gitu. Sampai 2.500, 700.
Oke, sesuai sama kebijakan dari senapannya gitu ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya informasi lagi nih Sobat Hunters. Jadi misalnya senapan itu jangan dibiarkan dalam keadaan nol, jangan sampai habis gitu ya. Jadi di 800 PSI itu segera diisi angin ya Mas ya? Iya, benar. Nah, seperti jadi untuk anginnya juga ada batas maksimalnya di setiap senapan itu berbeda-beda. Jadi pastikan jangan melebihi yang disarankan dan juga jangan dibiarkan dalam keadaan nol. Nah, seperti itu. Oke, Mas, terima kasih. Kita lanjut ke yang poin nomor 4 nih di sini. Iya, Mbak. Nih, sekarang soal teleskop di sini, Mas. Nah, ini kebetulan ada teleskop nih. Ya, bagus, benar-benar. Jadi gini, saat kita kan udah nyeting ke zeroin ya, udah bener-bener pas banget nih. Yeah. Nah, habis itu ternyata pindah tempat, bukan pindah, maaf. Pindah tempat, jaraknya juga bisa berubah gitu ya, Mas. Soalnya kan ada tuh cerita dari konsumen aku kan ya. Iya. Dia bilangnya kan udah dimintai zeroin sama mas packing nih, udah pas banget di packing, udah bener di zeroin. Nah sampai rumah itu udah nggak pas, beda lagi. Mungkin di settingnya di sini di 15 meter ya, terus nanti berubah di sananya 50 meter udah berapa, itu udah ngerubah banget ya Mas? Iya. Sebenarnya itu masalah jadi. Bukan sih? Enggak, itu bukan masalah senapannya ataupun telenya, bukan ya. Karena mungkin kan di jarak packingan ini kan 20-25 meter. Mungkin 15 di antara 15 ke 20. Nah, di settingnya seperti itu, di zeroin seperti itu. Nah, terus pindah lagi bisa dibilang 50 meter misalnya atau 40. Konsumennya pakai jarak yang 50 meter. Itu kalau tidak disetting ulang itu namanya apa ya? Kayak berubah gitu loh. Jadi emang bener bisa berubah gitu ya? Bisa berubah gitu. Apa namanya? Plus itu loh. Kan di tele kan ada namanya reticle. Jadi pindah jarak bisa berubah. Bisa berubah. Nah, jadi solusinya gimana Mas? Selain tadi reticle, ada bahas reticle itu gimana? Ya. Jadi settingannya gimana? Kalau kita mau yang paten nih, semisal nggak mau yang berubah-ubah di 16, 15, jarak 15 atau jarak 30 berubah lagi, kita bisa setting pakai yang namanya dot. Nah, di sini reticle itu yang plus itu loh, di tele itu kan di titik ada titik-titik kecil. Nah, itu yang namanya dot. Kita bisa setting di namanya dot itu. Tapi kalau pemula itu agak susah banget. Khusus yang mempunyai skill gitu. Tapi kalau yang pemula agak susah memakai dot. Jadi ngepasinnya emang sulit ya Mas ya? Iya. Oh gitu. Nah, di sini juga mounting tele ini. Kalau kan ini kan dua nih. Kalau yang di belakang belok ke kanan, terus yang depan belok ke kiri, itu juga mempengaruhi reticle gitu ya? Tele. Gitu. Oh, jadi kudu bener-bener pas antara depan sama belakang, ini harus pas gitu? Harus pas. Nggak boleh ke kiri, nggak boleh ke kanan. Kalau ke kanan, ya ke kanan semua. Kalau ke kiri, ya ke kiri semua. Oke, jadi bukan kesalahan dari senapan atau telenya, enggak, tapi emang settingannya yang belum pas atau kurang tepat gitu ya. Oke, bisa. Jadi buat kalian yang mau nambahin nih ya alternatif lain atau gimana pengalamannya, boleh tulis di kolom komentar guys. Oke, untuk poin selanjutnya ini mungkin jadi yang terakhir ya. Jadi misalnya nih tekanan angin kurang dari 1000 Mas, tekanan angin kurang dari 1000 PSI ke bawah, mimis tidak mau keluar nih, apa bener sih yang gitu? Ada nih yang komen kayak gitu nih. Jadi ada yang tanya ke admin, kok nggak bisa keluar, ini kenapa? Jadi anginnya sisa 1000-an ke bawah nih, kan dia mimisnya nggak mau keluar, bisa keluar tapi mungkin nggak, akurasinya kurang bagus gitu ya. Itu kenapa sih kayak gitu? Emang harus ditambah atau gimana gitu? Sebenarnya kita yang kurang memilih untuk mimisnya. Gimana ya kalau bilang enaknya itu biar paham. Gimana? Atau pemilihan mimisnya kita sendiri pemilihan mimisnya yang agak kurang. Kita pilih semisal nih di bawah 1000. Khusus yang bocap nih. Kayaknya yang bocap. Kayaknya setahu aku yang bocap. Nah, itu daya lontarnya itu kayak kurang. Kalau yang berat, mimisnya berat di atas 12 itu kayak kurang. Kita milih yang ringan. Jadi rekomendasinya mimis yang berapa? 8 grain bisa masuk? 8 kayak Canon. Atau di bawah 10 grain gitu ya? Di bawah 12 lah. Itu bisa, daya lontarnya juga bisa agak lebih kencang gitu. Tapi lebih maksimalnya lagi diisi lagi. Semisal kita kepepet di bawah 1000, kita pilih yang mimis yang agak ringan. Jadi seperti tadi aku bilang kan ya, jadi jangan dibiasakan untuk angin di bawah 1000 atau 800 PSI segera diisi ulang gitu ya. Mantap.
Oke, jadi emang bener ya. Ya emang bener sih, cuman ya keluar, mimisnya keluar, cuman nggak begitu maksimal senapannya ini untuk melontarkan mimis. Nah gitu, oke seperti itu ya Sobat Hunters ya. Ini ada sangkut paut lagi nih untuk poin yang terakhir. Apa bener sih Mas kayak power besar, angin juga cepet habis gitu, bener gak sih? Jadi kita setting power ke gede banget nih, ke besar nih. Nah anginnya juga bakal cepet habis, emang bener kayak gitu Mas? Iya emang bener. Emang bener ya itu? Kalau mau yang irit itu, yang irit powernya yang kecil? Ya powernya yang kecil, yang kayak pakai small, medium itu bisa. Oke, jadi emang kesatuan ya antara power gede ya, otomatis anginnya bakal yang keluar tuh bakal yang lebih banyak lagi gitu ya. Ibarat gini, kita kerja. Kalau kerjanya berat, kita bakal cepet lapar gitu. Bakal cepet lapar. Oke. Kita angkat-angkat bakal cepet lapar lah gitu. Ibaratnya gitu, logikanya main gitu. Oke, seperti itu. Tapi aku ada satu lagi nih Mas. Apa? Ada tuh kan senapan yang pakai power plenum atau regul, itu kan bisa disetting tuh anginnya. Gimana? Masih bisa diakalin kan ya. Jadi misalnya sebenarnya setelan power sama power plenum itu nggak beda jauh. Kayaknya angin di 4000 nih, 4000. Nah, power plenum itu bisa mengatur keluarnya angin, misal regulator itu kan? Regulator. Plenum itu kan penambah ruang, penambah ledakan ruang. Nah, kalau regul yang dimaksud Mbak Ima itu apa? Regulator. Jadi buat yang menyeting, jadi setiap angin keluar itu cuma di misalkan 20 PSI atau 100 PSI. Nah, itu berturut-turut konsisten seperti itu. Keluarnya cuma 100 sampai habis kayak gitu. Jadi konsisten Mas kalau pakai yang regulator. Pernah ada kan kita ya? Ada. Nah, itu kan bisa diakalin juga menggunakan regul. Tapi kan nggak semua senapan bisa dipasang regul. Nah, itu masalahnya. Oke, jadi kita bahas yang nggak ada regul aja gitu ya. Jadi semakin kita mengatur powernya besar, otomatis anginnya bakalan juga cepat habis gitu ya. Jadi bukan kesalahan dari senapannya, kok cepet habis atau bocor, bukan ya. Tapi pengaturan power kita. Oke, seperti itu. Jadi ini buat pemula banget ya. Jadi jangan salah paham. Jadi dikiranya kok anginnya cepet kuat, bukan cepet kuat, kok anginnya cepet habis, apa ini bocor atau gimana, itu bukan ya. Jadi bukan suatu masalah atau kendala, tapi emang seperti itu ya Mas ya. Emang seperti itu. Jadi semakin kita powernya gede juga anginnya bakal cepet habis kayak gitu Sobat Hunters. Oke Mas, ada tambahan lagi nggak buat teman-teman di rumah ini atau Sobat Hunters di rumah untuk informasinya nih? Barangkali ada tambahan informasi gitu. Oh iya, pesan saya. Oke, boleh. Untuk merawat senapan. Nah, sesudah dipakai atau bisa dibuat pajangan itu dibersihkan dahulu. Kayak semisal kita mau habis berburu nih, kita bersihkan dulu larasnya, baru dipajang itu. Bisa dipahami? bisa. Maksud saya itu kalau sudah berburu nih, kita pulang ke rumah, kita bersihkan dulu sebelum kita pajang. Gitu. Kayak anginnya kita cek. Oh gitu. Jadi pastikan untuk isi anginnya dia nggak dalam keadaan nol. Nah seperti itu. Anginnya kita cek, larasnya kita bersihkan, di dalamnya itu kita bersihkan, terus yang ini pakai pelumas atau pakai apa gitu bisa. Iya, jadi semakin kita bisa merawat senapan, berarti senapannya jauh lebih awet ya. Seperti itu. Jadi pinter-pinter kita ngerawat senapan aja gitu guys. Semahal apapun nih, semahal apapun senapan. Kalau kita nggak jago ngerawat, ya juga bakal cepat rusak. Nah itu penting banget ya. Jadi buat kalian yang isinya juga berlebihan itu juga nggak dalam waktu dekat sih, dalam waktu jangka lama dia bakal hasilnya cepat rusak. Nah seperti itu Sobat. Jadi penting banget untuk yang perlu digarisbawahi itu tentang pengisian angin, jangan sampai berlebihan atau melebihi yang kita sarankan, dan juga jangan dibiarkan angin itu dalam keadaan kosong. Oh kosong, ya maaf. 0 atau kosong. Oke, ada tambahan lagi Mas? Apa? Soal ini nih, marak banget kan ya penipuan online gitu kan. Ini ada sarannya nggak sih buat semua Sobat Hunters di rumah biar lebih hati-hati gitu? Benar itu. Nah itu apa aja nih saran-sarannya buat mereka semua nih? Sarannya pastikan alamat toko itu benar, jelas ada, dan tokonya ada ya gitu. Iya. Dan berani ngasih alamat.
Oke, dan kita juga perlu banget tuh untuk mengecek testimoni dari toko tersebut ya Mas ya. Jadi beneran kita lebih percaya lagi untuk emang toko itu beneran ada, jelas dan juga terpercaya gitu. Jadi kita perlu ngecek untuk testimoninya, terus keberadaan tokonya emang ada seperti itu ya Mas ya. Jadi menghindari hal yang tidak kita inginkan gitu. Nah, dan pastikan toko itu berdiri bertahun-tahun. Oke, mantap. Jadi gimana enaknya kita bisa percaya sama toko itu loh. Oke, gitu. Oke, untuk selanjutnya Mas ada lagi nggak? Jadi bijak dalam bertransaksi dan juga bijak dalam berburu nih. Bijak dalam berburu itu seperti apa sih? Ya jangan nembak buruan tetangga aja. Buruan. Peliharaan orang nih maksudnya. Oke. Ya. Jangan guys, jangan. Ya. Jadi kita bijak dalam berburu itu hama-hama yang mengganggu gitu ya. Misalnya kayak tupai, itu kan ganggu banget ya di kebun. Tupai, terus misalnya tikus di rumah juga ganggu banget, sama hama babi ya. Barangkali di teman-teman kita yang ada di wilayah lainnya itu kan banyak banget hama babi ya Mas ya. Jadi itu perlu banget dihancurkan. Apa sih dibasmi. Nah, jadi emang yang bener yang emang apa sih? Ya nggak tahu. Ya hama-hama gitu, jangan punya pokoknya ngono lah pokoknya. Ya hama yang merugikan lah intinya seperti itu. Oke Mas. Langsung. Oke, jadi untuk apa? Satu lagi nih, yang terakhir. Semahal apapun senapan kita, kalau skill kita masih awam, itu juga mempengaruhi hasil. Nah, ibaratnya gini, skill itu 70%, senapan 30%. Kalau skill kita masih 40%, berarti kan 40 tambah 30, 70. Berarti hasil kita belum sempurna. Gitu. Oh gitu, jadi persentasenya skill harus lebih banyak daripada senapan ini. Jadi skill kita yang penting kita asal dulu belajar menembaknya gitu ya, paling penting ya. Meskipun kita menggunakan gejluk nih, misal gejluk nih. Misalnya yang senapan gejluk nih. Nah, bisa nggak sih pakai gejluk nembak yang besar-besar? Bisa nggak? Gejluk yang pakai. Nah, gini loh, bukan. Uklik. Oh ya, uklik itu. Oh, uklik yang pakai pematangan. Nah, kayaknya nggak bisa deh. Itu kan belum support di game ya, jadi uklik itu. Sebenarnya bisa. Oh, bisa pakai uklik. Bisa pakai uklik atau pakai gejluk bisa. Pakai yang besar-besar nih bisa. Untuk hama babi bisa? Kalau hama babi belum tahu saya. Belum mencoba. Kalau saya tahu aku pribadi kayaknya bisa. Kalau searching, tanya-tanya nih sebenarnya bisa kalau kita tahu titik terlemahnya si hewan tersebut. Gitu. Oh, semisal kita nembaknya ngawur, ya buruan ya mati, cuman nggak tahu matinya di mana. Dan jadi masih bisa kabur gitu maksudnya? Ya. Oh, kalau langsung ke titik kelemahan langsung tepat mati di tempat gitu? Ya. Oh alah, ya. Misal kita pakai yang bikin tuh, yang Roger tuh, atau Morgan itu bisa buat bikin. Kalau kita nggak tahu titik terlemahnya ya mati, cuman nggak tahu matinya di mana. Parah, seperti itu kuncinya ya Mas. Oke. Makanya bisa dibilang skill 70%. Oke, dan untuk senapan dan yang lainnya yang mendukung ya? Ya, mendukung. Untuk yang mendukungnya. Oke, seperti itu untuk edukasi kita di sore hari ini guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Bisa bermanfaat dan bisa membantu juga buat jawaban dari segala macam pertanyaan ya. Barangkali ada tambahan pertanyaan boleh tulis di kolom komentar, ataupun tadi yang kita sampaikan masih kurang jelas atau masih ada yang salah-salah boleh ya, kritik dan sarannya silahkan tulis di kolom komentar gitu ya Mas ya. Iya benar. Oke. Nah apa lagi sebelum kita tutup video ini, apa lagi? Udah cukup sih, jadi seperti itu. Next kita baca komentar tentang pembeli gimana? Oke, boleh. Boleh ya. Jadi kita seperti apa ya? Berbagi apa ya? Mengetahui keluh kesah pembeli. Apa ya namanya? Enaknya dibilang. Saling interaksi. Nah, gitu. Saling berinteraksi antara kita sebagai penjual dan juga kalian sebagai pembeli gitu, jadi ada interaksi ya. Yeah. Ataupun buat kalian yang masih ada tanya misalnya yang udah order nih, minta solusi langsung video call bisa banget ya. Bisa ya Mas banget. Ya. Karena komitmen di tim Master Official itu melayani dengan mudah,
ramah, dan juga murah pastinya. Nah seperti itu ya Sobat Hunters ya. Jadi sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan di segmen kali ini bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa membantu sekali lagi. Dan oke, kita pamit ya. Iya, benar. Oke, next kita bahas apa lagi lah kok lah. Kok lah. Next kita bakal kasih informasi lagi nah, sharing lagi di next video. Nanti bakal kita boleh tuh request mau kita bahas apa, boleh banget ya. Jadi silakan tulis di kolom komentar aja. Oke Mas, jadi kita pamit ya. Iya. Oke, terima kasih Sobat Hunters telah ikuti kita dari awal tadi sampai akhir. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan ya, amin. Dilancarkan dalam mencari rezeki dan dilancarkan dan mudah segala urusan kita sehari-hari. Amin. Oke, amin. Oke, pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Bye bye.